kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada hari ini, di pekan ini Ustazah akan menjelaskan video pembelajaran tentang tema 2, subtema 1 tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Nah, silakan diperhatikan ya teman-teman. Mengenal unsur-unsur dalam cerita dongeng. Tokoh adalah orang yang berperan dalam suatu cerita. Karakter tokoh adalah watak tokoh-tokoh di dalam sebuah cerita. Karakter tokoh itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah fisik. Fisik terdiri dari suku, bangsanya gemuk atau kurus, jangkung atau pendek. Yang kedua adalah psikis atau emosi. Bisa dilihat dari baik atau jahat, jujur atau pembohong, dan sikap moral mereka seperti pendiam, cerdik, rajin, malas, dan sombong. Yang ketiga adalah keadaan sosial. Keadaan sosial bisa dilihat dari agama atau profesinya yang sebagai petani, nelayan, guru, dan lain-lain. Sifat-sifat tokoh. Sifat tokoh itu seperti karakter tokoh di aspek psikis atau emosinya. Jadi, ada yang seperti baik, jahat, jujur, sombong, dermawan, dan lain-lain. Pesan moral atau amanat. Pesan moral atau amanat adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari suatu cerita. Bisa berupa nasihat, pelajaran supaya kita tidak meniru kejadian tersebut, ataupun bisa sebagai pelajaran baik yang bisa kita tiru. Yuk kita bernyanyi bersama lagu Paman Datang, ciptaan Atim Mahmud. Kemarin paman datang, pamanku dari desa, dibawakannya rambutan pisang dan sayur mayur segala rupa. Bercerita paman tentang ternaknya, berkembang biak semua. Padaku paman berjanji mengajak libur di desa. Hatiku girang tidak terperi, terbayang sudah aku di sana. Mandi di sungai, turun ke sawah, menggiring kerbau ke kandang. Yuk kita mengenal apa itu operasi hitung penjumlahan komutatif. Operasi hitung penjumlahan komutatif adalah cara menjumlah dengan sistem penukaran. Jadi harus ada cara penukarannya ya teman-teman. Contoh, 24 ditambah 6 sama dengan 6 ditambah 24, hasilnya adalah 30. Jadi 24 ditambah 6 adalah penukaran dari 6 ditambah 24. Oke, contoh lain. 52 ditambah 46 sama dengan titik-titik ditambah 52 sama dengan berapakah hasilnya? Jadi langkah yang pertama yang harus kita lihat adalah di sampingnya sama dengan. Jika di sampingnya sama dengan itu adalah 46, maka 46-nya harus kita tulis di sampingnya sama dengannya lagi. Jadi harus saling berdekatan. Oke, paham? Jadi 46 ditambah 52 hasilnya adalah 98. Jadi itu adalah langkah pertama yang harus kita lakukan. Perhatikan dengan baik-baik. Contoh selanjutnya, titik-titik ditambah 73 sama dengan titik-titik ditambah 210. Hasilnya berapa teman-teman? Jadi yang perlu kita lihat, sekali lagi kita lihat yang di sampingnya sama dengan dulu. Nah, kita tulis sama 73 berdekatan dengan 73. Dan yang 210 kita tulis di belakang sendiri. Nah, seperti itu ya teman-teman, alur untuk mengerjakan operasi hitung penjumlahan komutatif. Jadi, 73 ditambah 210 hasilnya adalah 283. Untuk mencari hasil akhir dari penjumlahan, kita bisa menggunakan dengan cara penjumlahan bersusun seperti di tema sebelumnya yang sudah Ustadz dan Ustadzah jelaskan. Barulah kita bisa mengetahui hasil akhirnya. Tetapi pada tema 2 ini yang perlu diperhatikan adalah cara penukarannya. Yang sudah Ustadzah jelaskan tadi, barulah hasilnya dihitung dengan benar.
Hai teman-teman, jadilah anak solih dan solihah ya, dengan selalu berbuat baik kepada siapapun. Berbuat baik itu bisa kita lakukan di mana saja. Nah, inilah beberapa contoh berbuat baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Contoh berbuat baik di lingkungan keluarga. Nah, kita bisa membantu ayah, membantu bunda, menjaga adik, ataupun melakukan hal-hal yang baik. Contoh berbuat baik di lingkungan sekolah. Nah, kita bisa membantu teman, saling bekerja sama, melakukan kebaikan. Contoh berbuat baik di lingkungan masyarakat. Nah, kita bisa membantu orang yang sedang mengalami kesusahan. Kita bisa saling bekerja sama dan saling menjaga kerukunan antar tetangga. Materi selanjutnya kita akan belajar tentang PJOK. Nah, kita akan bergerak ya teman-teman. Ikutilah gambar di video. Langkah yang pertama kita akan menirukan gerakan tumbuhan adalah pohon kelapa berdiri tegak. Jadi yang kamu lakukan adalah kamu harus berdiri tegak dan kedua tangan berada di samping badan. Yang kedua, pohon kelapa bertiup angin sepoi-sepoi. Nah, gerakan badanmu ke kiri dan ke kanan secara perlahan. Yang ketiga adalah pohon kelapa bertiup angin badai. Gerakan badanmu ke kiri dan ke kanan secara cepat. Yang keempat adalah pohon kelapa roboh. Jadi yang kamu lakukan adalah kamu harus jongkok di bawah. Nah, itu tadi adalah gerakan-gerakan yang harus kamu tiru di rumah ya teman-teman. Nah, di video pembelajaran tadi, pasti kalian sudah mendengarkan dan memperhatikan dengan jelas kan? Nah, setelah ini Ustazah akan memberikan beberapa soal latihan yang akan kalian kerjakan secara mandiri. Nah, silahkan dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.